Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mutiara Kehidupan, channel yang akan membahas kisah atau kejadian yang pernah terjadi di seluruh penjuru dunia. Kali ini saya akan membahas tentang 5 kisah horor warga tersesat di hutan Jawa Barat. Cerita M. Gibran, 14 tahun, bocah pendaki yang tersesat di hutan Gunung Guntur, Garut selama 5 hari membetot perhatian. Setelah berhasil dievakuasi oleh petugas, Gibran bercerita mengenai kisah yang agak berbau mistis. Kejadian berbau mistis serupa yang mengundang rasa penasaran rupanya pernah terjadi beberapa kali di Jawa Barat. Mulai dari cerita Ipah yang ditemani sosok perempuan berbaju merah, hingga rentetan kejadian horor seorang guru bahasa Inggris di Gunung Gede, Pangrango. Untuk yang pertama, nenek tersesat ditemani gadis baju merah di hutan. Ipah ditemukan oleh warga di area hutan Cianjur setelah sempat hilang selama 5 hari. Nenek berusia 66 tahun itu selamat meski kakinya memar dan bengkak. Titik hilang dan lokasi ditemukannya Ipah itu berjarak 17 km. Ada pengakuan tak biasa disampaikan nenek renta tersebut selama bertahan hidup di hutan. Orang-orang terkejut mendengar cerita beraroma mistis ini. Kejadian bermula saat Ipah pada hari Selasa pergi ke hutan di Kampung Prisitan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat untuk memperbaiki selang air yang diduga tersumbat. Setelah itu, warga desa Campak Mulia tersebut tak kunjung pulang ke rumahnya dan dipastikan hilang. Pada Minggu, Ipah kembali berjumpa keluarga. Pemburu burung menemukannya di kawasan hutan Cijampang, Kecamatan Pagelaran. Ipah berkisah kepada keluarga dan kepala desa saat 5 hari di hutan. Nenek ini mengaku ditemani gadis berbaju merah. Pengakuannya begitu, ada perempuan berbaju merah yang sudah agak dewasa menuntunnya untuk terus berjalan. Katanya mau dibawa ke kota, tapi ternyata malah masuk semakin ke dalam di kawasan hutan itu. Ucap PJS Kepala Desa Campak Mulia, Asep Suherman, yang menceritakan penuturan nenek Ipah saat dihubungi Detikcom via sambungan telepon. Ipah mengaku hanya beristirahat duduk di jalan setapak area hutan. Selama berada di hutan, Ipah menyebut gadis baju merah itu tak memberinya makanan dan minum. Ipah terpaksa memakan dedaunan yang ditemuinya selama perjalanan tersebut untuk bertahan hidup. Katanya begitu, nemu pucuk tanaman atau dedaunan seperti pepohonan, tutur Asep. Pada hari ke-6, Ipah mengaku tiba-tiba terjatuh dan setelah itu tubuhnya tergeletak di hutan Cijampang. Lokasi ini berjarak 17 km dari titik awal hilangnya Ipah. Pemburu burung yang melintasi kawasan itu menemukan Ipah seorang diri. Kami pun langsung menjemput. Begitu dapat informasi nenek Ipah ditemukan di Pagelaran, kata Asep. Nah, untuk yang kedua, kisah tak pernah malam Gibran di Gunung Guntur. M. Gibran, 14 tahun, sempat hilang selama beberapa hari di Gunung Guntur, Garut. Bocah pendaki itu ditemukan tim SAR gabungan. Kondisinya selamat. Boleh percaya atau tidak, di balik hilangnya Gibran terselip kisah mistis. Pengakuan horor itu disampaikan Gibran saat ditemui Detikcom di Puskesmas Tarogong. Usai ditemukan tim SAR, Gibran menjalani perawatan di Puskesmas Tarogong pada Jumat malam. Dia bercerita apa yang dialaminya saat menghilang 5 hari di Gunung Guntur. Nggak merasa apa-apa, biasa aja, ucap Gibran mengawali perbincangan. Tim SAR gabungan menemukan bocah pendaki yang sempat hilang selama 5 hari itu di Gunung Guntur, Garut. Gibran mengungkapkan
Yang terakhir dia ingat, saat berada di dalam tenda itu, ada yang berteriak memanggil namanya. Ada yang teriak, panggil Gibran. Nah, saya ikut, tapi jurang, katanya. Seingatnya, waktu itu sempat berjumpa dengan 5 sosok, terdiri 1 lelaki dan 4 perempuan. Mereka menawarkan makanan kepada bocah pendaki tersebut. Seingat saya, makanannya ikan, nasi, tapi saya nggak makan karena nggak kenal. Sosok yang perempuan pakai baju putih terlihat sudah tua, ucap Gibran. Hal yang tak masuk akal. Gibran mengaku selama 5 hari hilang itu tidak merasakan pergantian langit siang ke malam. 5 hari itu terang saja, gak ada malam, kata dia. Ia sempat berupaya keluar dari tempat yang dilihatnya menyerupai tebing, namun upayanya itu selalu gagal. Naik ke tebing tapi jatuh, ujar Gibran. Gibran menghilang misterius dalam proses pendakian di Gunung Guntur, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kisah bermula saat dia bersama 13 orang rekannya mendaki pada hari Sabtu. Hari Sabtu, mereka tiba di kawasan pos 3 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Karena sudah gelap, mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Keesokan harinya, rombongan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun, Gibran dikabarkan enggan ikut dan memilih bertahan di tenda. Yang ketiga ialah hilang 6 hari tapi tak merasa lapar. Cucu Sunirman, 38 tahun, warga Kampung Pasir Kaliki, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, ditemukan selamat oleh tim SAR gabungan setelah sebelumnya dilaporkan hilang selama 6 hari. Cucu mengaku tersesat dari lokasi semula di kaki Gunung Pangparang, Kabupaten Sumedang hingga ke Bukit Tunggul di Kabupaten Bandung Barat. Cucu yang sebenarnya sudah terbiasa menjelajah hutan ini awalnya mengaku telah sesumbar dalam hatinya bahwa ia ingin uji nyali di dalam hutan antara Gunung Pangparang dan hutan Bukit Tunggul. Dalam bahasa Sunda yang ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, Cucu mengutarakan kejadian itu kepada detik.com. Saya awalnya dalam hati bilang, soklah ingin tahu seseram apa hutan antara Gunung Pangparang sampai hutan Bukit Tunggul, ucap Cucu di rumahnya dengan ditemani kerabat dan keluarganya. Awalnya tidak ada sesuatu yang ganjil dirasakan Cucu saat berada di kebun milik orang tuanya yang berada di kaki Gunung Pangparang. Namun dari sejak ucapan itu, saat dirinya berangkat memasuki hutan, keanehan pun terjadi. Dalam alam pikirannya, dia seketika berhalusinasi seperti ada yang menuntunnya dan menariknya untuk lebih jauh lagi memasuki hutan tersebut. Jadi, dalam alam pikir saya merasa seperti ada yang menuntun untuk memasuki ke dalam hutan sampai sejauh itu, ujar Cucu. Bahkan, diakuinya, selama 6 hari dalam hutan, Cucu tidak merasakan lapar atau lelah. Perbekalan yang dibawanya pun ia buang berikut senapan angin yang niat awalnya akan dipakai untuk berburu burung di dalam hutan tersebut. Perbekalan yang saya bawa seperti beras, lauk pauk, saya buang di tengah hutan karena dalam pikir saya, buat apa bawa perbekalan berat-berat, termasuk senapan angin saya entah di mana, tutur Cucu. Selama di hutan, ia mengaku hanya menyisakan beberapa kopi renceng yang sesekali dimakannya sambil berjalan. Sementara untuk minumnya, Cucu hanya mengandalkan dari mata air yang disediakan oleh hutan. Paling makannya itu sesekali buka kopi saset yang dimakan mentah-mentah. Kalau minum dari air seke atau mata air, ujarnya. Berdasarkan Google Maps, jarak dari Gunung Pangparang sampai Bukit Tunggul ada sekitar 20 km. Selama perjalanannya, diakui Cucu, ia merasa tidak ingin bertemu dengan manusia. Saat di puncak Bukit Tunggul, seperti ada 3 orang mahasiswa. Tapi entah, ada perasaan seperti menolak untuk bertemu manusia, ujarnya. Beruntung selama di dalam hutan, ia tidak bertemu dengan binatang buas. Namun,
Dia mengaku sempat melihat monyet. Kalau binatang buas tidak ada, tapi kalau owa saya sempat melihat, ucap Cucu. Setelah pengembaraannya di dalam hutan, Cucu kembali ke tempat semula, yakni ke saung di kebun milik orang tuanya dalam kondisi seperti linglung. Hal itu diketahui oleh teman Cucu yang biasa menemaninya saat menjelajah hutan.